Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus update faktual. Seperti tadi yang sudah kita bahas ya, kita akan membahas tentang terkait kasus korupsi di Surabaya yang sudah dilaporkan oleh beberapa lembaga, salah satunya adalah aktivis anti korupsi ke KPK. Tadi kalau kita sudah melihat statement dari Pak Bowo selaku pengamat hukum, Pak Bowo melihat, Profesor Bowo melihat bahwa memang belum ada tindakan serius ya yang diberikan oleh KPK. Dan kita coba konfirmasi lagi ke Pak Miko Saleh selaku aktivis anti korupsi juga melihat memang belum ada tindakan yang sesuai dengan harapan begitu ya. Dilaporkannya sudah mulai Februari tapi proses penyelidikan belum ada. Begitu ya Pak Miko ya? Selama 5 bulan ini. Selama 5 bulan kita ini. Kita datangi pihak KPK ini adalah menginginkan agar supaya Surabaya bersih dari persoalan khususnya dana hibah dan yang lain-lainnya yang kita laporkan itu Mbak. Kita berharap agar supaya KPK ini lebih profesional. Jadi tidak hanya bermain statement bahwa KPK ini akan menindaklanjuti kasus korupsi, padahal jawaban atau eufora yang dilakukan oleh pihak KPK justru malah terkesan mandul. Karena apa? Terkesan lambat begitu? Mandulnya dalam arti begini Mbak, kita harusnya minimal menghormati dan menghargai pihak masyarakat yang melaporkan, khususnya para lembaga anti korupsi ini. Kita nggak minta apa-apa kok. Yang terpenting kita minta supaya justru KPK sangat terbantu dengan hal ini. Supaya pemerintahan Kota Surabaya ini menjadi bersih dari persoalan korupsi. Jadi permasalahan pendidikan ini yang jadi pertama kalinya adalah dana hibah yang seharusnya dioperasionalkan dan diberikan kepada tepat sasaran pada sekolah-sekolah. Justru sekarang ini banyak yang fiktif kayak gitu. Seharusnya ini prihatin dong. Apalagi sekarang ini kena pandemi kayak begini. Dampaknya justru lagi kepada murid dan juga wali murid. Ini yang jadi persoalan. Kasihan Presiden Jokowi dong. Karena Pak Presiden ini pinginnya bekerja supaya mereka semua itu profesional. Tapi mereka karena di sini ada instrumen yang tidak benar, sehingga lagunya itu falas, Mbak. Falasnya dalam artian adalah pembiaran tentang korupsi. Siapapun bentuknya, siapapun di belakangnya, seharusnya pihak KPK ini harus menunjukkan tajinya. Jadi intinya Anda melihat pihak KPK lambat begitu dalam menangani kasus korupsi yang Anda laporkan? Kalau saya rasa sangat-sangat lambat. Kalau hanya cuma mengandalkan OTT, ini kan pekerjaan pihak KPK sendiri kurang signifikan. Bahwa di sini sudah data semua komplit. Bahkan dari pembayaran kepajakan sudah komplit. Bahwa Anda merasa data-data yang Anda berikan sudah lengkap, iya, betul. Tapi ternyata masih kurang. Iya. Gitu. Apakah dasar untuk legal standing itu sudah cukup? Padahal kita sudah debat kayak begitu dalam memasukkan data ini. Tapi ternyata jika tidak ada legal standingnya, kita nggak akan diterima. Padahal itu sudah diterima. Seharusnya kan ditindaklanjuti. Tapi belum ada tindak lanjut. Ini harapan warga Kota Surabaya biar tahu bahwa kepemimpinan sekarang ini kayak begini loh di Kota Surabaya. Dan ini loh perbuatan-perbuatan di dinas terkait. Begini loh tata caranya, baik itu di kalangan BPN, pertanahan. Begini loh caranya ornamennya para mafia-mafia hitam. Gitu loh, Mbak. Dan beginilah caranya bahwa aset negara ini telah dijarah kayak begini. Itu loh, Mbak. Jadi selama ini menurut Anda tindak lanjut dari KPK atas laporan Anda terkait kasus korupsi tentang dana hibah pendidikan dan sebagainya tadi itu lambat begitu ya? Penyelidikan belum ada, bahkan penyidikan juga belum ada. Dan sampai sekarang apakah tidak ada sounding atau mungkin tanggapan serius dari KPK, mungkin dijanjikan bulan depan akan dimulai penyelidikan atau bagaimana? Apakah belum ada? Nah, insya Allah kemarin sudah kita datang itu bahwa dari pihak Umas sendiri dalam dekat ini kita akan dikabari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dikabari, tapi belum jelas kapan ya? Iya, insya Allah nanti dalam dekat ini kita dikabari. Yang mana masalah soal pendidikan itu adalah prioritas dari pihak KPK sendiri. Baik. Ini yang kita garis bawahi, masalah pendidikan adalah prioritas dari pihak KPK. Itu pernyataan dari pihak KPK sendiri. Saya coba beralih ke Profesor Bowo. Prof, ini kan dana pendidikan atau bisa dibilang memiliki peluang yang cukup besar ya untuk dikorupsi ya. Kalau Anda melihat statement dari Pak Miko tadi, ada 4 kasus terkait dana hibah pendidikan yang dilaporkan yang berpeluang besar dan bahkan fix sudah ada unsur korupsi di situ. Kalau Anda melihat dari peluang tindak pidana mengkorupsi dana pendidikan itu seperti apa? Ya, biar tahu bahwa
penyalahgunaan dana, baik dana APBN, APBD atau keuangan negara, selesai sudah, itu korupsi. Sudah nggak usah bicara yang lain-lain, itu sudah ada korupsi. Nah, oleh karena itu yang saya maksud adalah kenapa kok nggak cepat? Apa preventif? Kalau kita bicara preventif, hanyalah jangan korupsi, hanya KPK sekarang jangan korupsi loh. Kalau orang-orang katakan jangan korupsi lah enggak, itu kan tetap tinular. Tapi sekarang tindakannya bagaimana OTT? Lah OTT itu sudah tertutup di lockdown. Kenapa? Karena harus izin sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang 19 tahun 19 itu pasal 12. Kalau pasal 12 ada namanya, kalau dulu penyadapan. Orang menyadap, orang menyidik, orang menyelidik, dari itu harus izin Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas itu diizini begitu Indonesia izin gak diizini. Kenapa? Ya gitu, kalau kita bicara malingnya sudah lari, baru tunuk-tunuk. Birokrasinya rumit begitu. Bukan rumit, ternyata memang ada unsur kesengajaan seperti ini. Ada unsur kesengajaan. Kesengajaan apa sih? Kalau dulu kan udah mantap. Berapa kepala daerah yang kena OTT? 250. Gak main-main ini. Se-Indonesia ini. Ternyata sekarang nggak ada. Betul. No dadar, tahu no dadar itu, kalau nilainya no dadar, nggak ada. Kalau dulu ini sekarang menjadi COVID loh. Oh, jaksa aja manggil, polisi manggil, masa KPK gak manggil? Kalau COVID ya gak usah kerja, tutup aja semua. Ini kalau dari statement Pak Miko tadi kan pihak KPK mengatakan pendidikan menjadi prioritas. Kalau Anda melihat, benarkah sudah menjadi prioritas KPK? Ini pertanyaannya sepertinya kapan berakhirnya COVID-19? Tidak ada kepastian kan? Akan saya periksa, akan main, akan saya duduk di sini, akan itu sampai kapan? Mencari kambing hitam COVID-19. Kambing hitam. Jadi kita itu nggak mengolok-olok ya. Kalau itu memang nggak bisa bekerja, nggak usah menjadi lembaga, cukup lembaga yang permanen. Kepolisian maupun jaksa sudah permanen undang-undang. Anda melihat COVID-19 cuma dibuat sebagai alasan begitu? Nah itu aja, tapi itu bukan kalau sudah bekerja. Kalau gitu saya nggak usah sidang lah, lebih baik di rumah, sidang ditutup, penyidikan tutup, semua tutup, ada COVID. Nggak bisa, ini harus berjalan. Kenapa? Pertama adalah Presiden mengatakan satu, yaitu kesehatan, kedua adalah ekonomi, kan jadi satu. Supaya apa? Supaya ekonomi bergerak. Kalau dengan demikian sampai nggak bergerak. Baik. Lah untuk gak kerja, berarti makan gaji buta. Ya? Baik. Nah, kalau tindak pidananya gimana, Pak Bowo, terkait korupsi pendidikan? Kalau pendidikan, kalau apa yang salah Bobda itu, ketika Bobda yang dikorupsi cukup. Gak usah bicara ini itu. Kalau itu ada yang dikorupsi berapa, ada laporan berapa, itu divalidkan, baru ditindaklanjuti dulu. Apa benar? Kalau nggak tindaklanjuti, kapan bisa? Kalau semua itu hanyalah diem di tempat, nggak bisa. Semua itu harus adanya gerak, upaya. Kalau kita nggak ada upaya, ya begini terus. Maka dengan demikian ada kekecewaan. Ada kurang pendapat saya ketika ada undang-undang 30 tahun 2002 dirubah 19 nomor tahun 2019, sekarang sudah down, namanya lockdown. Anda menyatakan ada kekecewaan. Apakah itu artinya Anda kecewa dengan kinerja KPK? Kalau kita bicara uang negara, maka saya sependapat lebih baik buat perpu. Sudah ada perpu ini, ketika digunakan untuk COVID. Ya perpu yang dibuat 1/2020 Baik. Ini Presiden sudah tahu perpu pasal 27 ketika digunakan untuk tindakan COVID tentang hubungannya dengan bagaimana bisa menangani COVID, uangnya biar di sana aja daripada uangnya dicocok manuk emprit. Nah, Baik.
Pak Bowo, tadi saya coba garis bawahi ada kekecewaan. Saya coba beralih ke Pak Miko. Pak Miko sudah melapor mewakili lembaga aktivis anti korupsi, dan Pak Miko tadi juga menyatakan sepertinya lambat penanganannya. Apakah Anda sependapat dengan Pak Bowo? Apakah Anda juga merasakan kekecewaan terhadap kinerja KPK terkait korupsi dana pendidikan di Surabaya? Ya, jadi kita berharap agar persoalan ini terbuka dan terproses. Jadi kita tidak ada suatu mekanisme ataukah sistem atau tujuan politis. Padahal kita ini sudah jauh-jauh melaporkan persoalan ini. Sebelum adanya suatu masalah pilkada, masalah begini, kita ini pure murni untuk melaporkan agar supaya kasus korupsi yang ada di Surabaya dapat ditangani dengan baik oleh pihak KPK. Karena jujur aja Mbak, selama ini kita sudah berjalan dan melangkah bahwa di Jawa Timur sebenarnya kita sudah melaporkan kepada di pihak penyidik tunggal yang ada di wilayah Jawa Timur. Ternyata kita pun juga turut kecewa. Makanya kita berarti Anda kecewa berat dan kita berikan kepada KPK. Mudah-mudahan pihak KPK ini bisa memberikan suatu penyehatan atau kepercayaan kepada masyarakat, khususnya warga kota Surabaya. Persoalan-persoalan yang selama ini menjadikan bom waktu akan terbuka lebar-lebar. Oke, saya garis bawahi. Intinya Profesor Bowo selaku pengamat hukum dan juga Pak Miko selaku aktivis anti korupsi kecewa dengan kinerja KPK yang mungkin dinilai agak lambat dalam menangani kasus korupsi, terutama terkait dana pendidikan, begitu ya. Kita akan coba diskusikan lagi sesaat lagi, pemirsa jangan beranjak kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus update faktual.